warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah selalu disayang oleh Allah, selalu dicintai oleh Allah, dan insyaallah selalu dinanti disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puja-puji hanyalah untuk Allah dan milik Allah. Duduk sejenak kita mengaji bersama, menambah ilmu agama. Kalau tidak ada yang bertambah, setidaknya mengulangi pelajaran yang pernah kita pelajari. Kalaupun yang tertambah tidak ada, yang lupa tidak ada pula yang ingin perlu diingatkan. Duduk di majlis ilmu itu setidaknya jauh lebih baik daripada tidak dapat keberkahan di tempat yang lain duduk, kecuali berkah itu hanya turun ketika duduk di majlis ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau, siapa yang datang ke majlis ilmu, duduk dia di majlis ilmu, itu lebih baik daripada menjenguk 100.000 orang sakit, lebih baik daripada 1.000 salat sunnah, dan lebih baik daripada menyelenggarakan 1.000 jenazah. Rasanya sepanjang hidup belum sampai 1.000 jenazah yang diselenggarakan, belum sampai 1.000 orang sakit yang kita lihat, belum sampai 1.000 salat sunnah yang dikerjakan. Tapi semua itu terkumpul pahalanya dalam duduk di majlis ilmu. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Kata takwa, Bapak Ibu, menjadi kata yang sering kita dengar. Bahkan bagi kami laki-laki, kata takwa ini setiap Jumat wajib didengar. Kalaulah kata takwa tidak disebutkan oleh khatib ketika berkhutbah, tidak sah khutbahnya. Maka wasiat takwa namanya ittaqullah atau ittaqullaha haqqa tuqatih. Atau ayat lain yang sering dibaca ketika ada acara-acara, ayat pembukaannya umumnya ikut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan mati kecuali total berislam. Tetapi Bapak Ibu, kini ketika mendengar kata takwa itu terkesan berlalu begitu saja, tidak ada sangkuinya.
Tidak ada getaran di hati ketika mendengar kata itu. Padahal kata takwa itu adalah modal utama, dan orang bertakwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dalam Quran surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kepada ampunan Allah, bersegeralah kepada syurga, ampunan syurga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Atau ayat puasa yang hafal kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa ketika mendengar kata takwa itu, bahkan sebagian orang lah jeng mendengarnya, atau Bapak Ibu tidak ada getarannya? Bisa jadi disebabkan pertama sering mendengar akhirnya terbiasa. Yang kedua bisa jadi tidak paham apa makna takwa sebenarnya. Banyak orang mengartikan takwa dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu kan terlalu umum, mesti dirinci supaya kita lebih paham makna takwa. Kami cobalah mencari di mana kalimat takwa, siapa yang mendefinisikan arti takwa menurut beliau. Sampailah kami ke pemahaman ada satu kata definisi takwa dari seorang sahabat Nabi, namanya Ali bin Abi Thalib. Belajar takwa dari pendapat Ali itu mudah. Kata Ali, Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang terpenuhi 4 syarat. Kalau kurang nampak itu belum sempurna takwanya. Kalau lain nampak itu insya-Allah bertakwa ya. Ada nampak pertama semakin takut dengan Allah. Bapak Ibu, takut kepada Allah itu dibagi belum menjadi 3 ya. Yang pertama takut dengan kesyirikan. Maka Nabi pernah menyampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu Allah baginya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Dalam hadis itu ada 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Asadan 7 itu ya Rasulullah. Qala, bersabda Nabi, asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Wasihru, yang kedua sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Baca ronan bantuan membunuh aku, Bapak Ibu. Jadi lagi orang kali bunuh cuma 9 kan? Pak sekolah bismillah. Baca membunuh dengan benar, Bapak Ibu. Merajam. Rajam itu kan membunuh dengan cara yang benar. Hukuman mati. Bapak Ibu itu dragon. Ya. Pembunuh niat sari, keluar vonisnya ditetapkan apa itu? Hukuman mati. Hukuman mati itu kan membunuh dengan cara yang benar. Boleh membunuh, tapi caranya betul, kanulah keluar ketentuan ataupun putusan pengadilan. Tapi kalau hanya sakit hati membunuh orang, itu dosa gadang membunuh orang itu. Itu yang ketiga, yang keempat, wa aklu riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, watawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minat, qazaf. Qazaf itu Bapak Ibu menuduh wanita baik-baik berzina. Itu 7 dosa besar dalam hadis. 1 syirik, kedua sihir, yang ketiga membunuh dengan cara yang tidak benar, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan perang, yang ketujuh menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Maka dosa pertama di sini adalah syirik. Takut kepada Allah, takut yang pertama, takut syirik. Syirik itu bagi 2. Satu syirik kecil. Apa bentuk syirik kecil? Riya. Ibadah itu kan harusnya ditujukan untuk Allah ya. Tapi buat beribadah ingin pujian, ingin dilihat orang, ingin diketahui orang, itu syirik kecil, riya.
Contoh syirik kecil, tatayur. Tatayur ko Bapak Ibu menganggap sesuatu pembawa sial. Anak sial lah, engkau sial lah, istri sial lah, hari sial lah, engkau sial engkau berapa Ibu? 3 balik. Aku penasaran, sebabnya engkau 3 balik kau dijadikan kecil orang engkau sial. Ternyata Bapak Ibu, salah satu pendapatnya banyak. Yang aku temukan Bapak Ibu, jadi babi itu susunya 2 balik, anaknya 3 balik. Ketika menyusu dan 2 balik itu, anak surang nasi kun nak menyusu itu sial tadi nak. Tetapi zaman kini dah angkut 3 balik saya sial tu. Jual aku ampek ke maksud sial begini. Jual ampek di 3 balik. Kau kalau Bapak Ibu pergi ke hotel, biasa umumnya lain yuk yang raja. Tapi kebanyakannya kalau naik lift tu angkut ampek di 3 balik dah ada. 3 B atau 3A juga langsung mencek kalimu. Menganggap sesuatu pembawa sial itu syirik. Bapak Ibu, ada dulu yang dianggap sebagai anak sial. Umar bin Khattab tu sebelum masuk Islam, lahir anaknya namanya Hafsah. Hafsah tu Bapak Ibu anak yang tidak diharapkan sama sekali. Kenapa? Karena ketika itu mendapat anak perempuan itu kan sebuah kehinaan. Anak perempuan harus dikubur hidup-hidup. Awak namanya Umar tu orang paling baga, orang yang tukang eksekusi. Kalau bunuh tidak mikir-mikir semua kemaksiatan telah di kerajaannya sedunia. Ada peraturan anak perempuan wajib dikubur hidup-hidup. Nah, timbullah petingginya ke lebih anak perempuan. Tidak diharapkan sama sekali. Tapi kalau membunuh ibu pula. Tapi di suku Umar tu memang tidak ada bunuh-bunuh, di suku lain yang bunuh itu. Nah, dia adalah nama Hafsah. Hafsah tu Bapak Ibu artinya kan singa kecil. Keponakan kami ada namanya Hafsah. Kalian ketik hantu bagak dia luar biasa. Bantu singa ketik bagak. Orang kata lagi aja lah nama Hafsah bagak ya. Mana tak takut ya. Nah, ketika Hafsah tu gadang Bapak Ibu menikahnya dengan Nabi. Ketika tu Nabi meninggal, kubur Nabi. Di samping kubur Nabi, kubur siapa Ibu? Abu Bakar. Kubur Abu Bakar tu kan jatahnya Aisyah. Karena Nabi berkuburkan di rumah Aisyah, jatah Aisyah. Dia akhirnya lah jatahnya kapaknya. Nah, di samping kuburnya Abu Bakar tu kan kubur Umar. Nah, Umar tu berkubur, tanah kuburan tu jatahnya Hafsah tu. Tapi dia akhirnya kapaknya. Anak yang dianggap sial selama, anak yang diharapkan, anak tu pula lah yang paling elok ke orang tuanya. Ada jamaah kami ketinggi tu, anaknya 2 balik tu. Cuma zaman kini kau Bapak Ibu, yang bermasalah tu bukan jumlah tapi berkah. Yang mencukupkan ini bukan jumlah tapi berkah. Dulu anak orang banyak-banyak. Ibu-ibu, nah zaman kini anak ibu berapa orang paling banyak bu? 3 bu. 5 bu? 3 bu? 2. Tambah lagi bu. Produksi dah tutup di sana. Ya maklum. Salah tanya orang ya. Produksi tak bisa. 2, 3, 5. Kalau di sana ibu atau anak amak Bapak Ibu? Sebalik. Nana yakin kesabaran doaannya itu hidup sebenarnya tak? InsyaAllah ya. Nah, takdir Allah lah. Atau yang kesabaran itu InsyaAllah sekolah InsyaAllah, makan satunya InsyaAllah. Zaman kini Bapak Ibu anaknya bertiga dibunuh seorang. Bapak kalau tidak dibunuh dibuang seorang. Kata sebabnya tidak bisa lagi makan. Berarti kan bukan jumlahnya. Kalaulah memang jumlah yang membuat sesuatu cukup atau tidak tu, maka orang dulu lah yang paling banyak membunuh anak-anak. Dan anaknya banyak-banyak. Anak kini seketik ya, tapi dibunuh. Yang mencukupkan tu berkah. 2 balik anak beliau Ibu. Nah, tak lama sudah tu hamil beliau. Anak dan ketiga balik. Jadi ibu tu perempuan paling baik dalam Islam tu al-wadud. Al-wadud tu penyayang. Yang kedua al-walud, mudah punya anak, disenggol seketik hamil. Dia anak punya anak. Anak-anak dan ketiga balik tak diharapkan sama sekali.
Dah ingin apa punya anak, tapi bagaimana? Kan digugurkan tapi dosa. Akhirnya dilahirkan dia. Dah ada anak-anak yang sedang, dua balik anaknya bapa ibu, 1 sampai 2 balik itu hidup dalam keadaan pas-pasan, bahkan ada yang berkekurangan. Dan paling kayun nomor 3 balik. Hanyalah yang menolong ada kakak-kakaknya dan amak juapanya 3 dia. Anak yang dianggap sial selama itu hanyalah yang paling berbakti, paling hebat. Jadi tidak ada sial-sial. Itu yang pertama, syirik kecil. Kalau syirik kecil itu menggugurkan amal. Kalau dia gugur amal, atau bersumpah selain Allah, gugur amal. Kalau syirik besar, ada 2. Yang pertama, dia masih yakin ke Allah. Dia tidak meragukan Allah, tapi babuat syirik jalan dia. Atau dukun-dukun yang tidak jalan itu jalan dia. Maka orang seperti ini Bapak Ibu, kalau ingin diampuni Allah, bertaubat. Beda ke yang kedua. Kalau yang kedua di hatinya tidak yakin lagi dengan Allah, dia melakukan kesyirikan, tidak yakin dengan Allah, ragu menuju Allah, sama saya agama kesedonya katanya. Kalau dia ingin diampuni Allah, mesti diulang syahadatnya dia. Cuma kalau yang itu jarang. Yang paling banyak tu STMJ, solat terus maksiat jalan. STMJ, terus STDJ, solat terus dukun jalan. Kalau zaman kini kan lah tercerahkan awak dari kesirikan dukun-dukun dia. Cuma dudukan kalimat kata dukunku mesti didudukan maknanya loh. Dukunku kan tak sadar salahnya. Ada di kamar tu atau mau ketik ibu pun hamil. Lah kamalayat tu dibawa ke puskesmas, karena ia onda, korban onda bocor. Karena ia otot mogok lo, kira-kira dia sakit paru. Ada orang kampung tu tiba, boslah menolong masuk ke rumah balik. Masuk rumah, anak lama sudah tu lahir anak. Orang yang menolong kelahiran tu disebut ada orang payung. Dukun beranak. Salah tak dukun beranak payung? Kan tidak. Tapi dia kata dukun tu kan lah negatif saja. Dukun yang dimaknakan itu kan dukun yang bersekutu jin-jin, syaitan. Ada mantan dukun curhat beberapa bulan yang lalu. Ustaz, apa mantan dukun? Tobat. Alhamdulillah. Tobat. Ya kini ngaji sekarang Ustaz tobat. Aku penasaran. Baca lu abang mau be orang. Kok ada orang nan bajin di tubuhnya. Ambo dulu jin peliharaan bagi makan. Kan ada darah. Biasanya ada darah ni. Pengakuan beliau dan dukun lain kuat lain testimoni ni Allah alam ni. Dan ikon darah. Darah anjing kadang-kadang. Kalau paling suka tu darah haid kadang-kadang. Payah. Tu bagaimana? Dia ambo asuh jin ambo ke pasien tu. Kau nyampak mana jin ambo Ustaz? Dikalah jin pasien tu, apa bisa menguasai tubuh pasien kau? Kapanpun kamu sakitan bisa. Orang pun tak berpintih kini doang. Tak ada orang berubah kawan. Sakitan tu nak sakit. Colek sakit. Hati boleh ada pintih apa? Bisa menguasai tubuhnya tu. Kalau jin ambo dah bisa masuk ke tubuhnya. Kau nyampang kalah jin ambo, menang jin ambo. Dah dua jin di tubuhnya. Akan jadi kerajaan yang tak usahlah Bapak Ibu kerana tidak ada. Kalaulah ingin hal-hal seperti itu, kadang-kadang awak tu banyak, carilah dulu. Kalaulah ibadahnya dakiknya je Allah bisa melakukan hal jahil, datang orang berubah, masuk wakatul salat, nantian berubah atau payahnya salat berjamaah, atau kelawan jenis dijagunya batas-batasannya, itu bisa jadi karamah, sayang Allah kannya, Allah bagian kemampuan untuknya. Tapi kalau lah bisa melakukan hal aneh-aneh, salat tidak ada, kelawan jenis tidak dijaga adabnya. Ketika orang datang berubah, masuk wakatul salat, orang saya nak salat, di situ juga bisa jadi bersekutu jin. Hati-hati dengan kesyirikan. Ada orang yang bertanya, Ustaz, ada hal-hal kecil yang kadang terjadi di lingkungan awak, di diri awak itu. Kalau kata tangan sebelah kiri kok, binti masuk. Kalau kata di tangan kanan keluar.
Aku kan siap ngaji, kau kan piti masuk bawah. Kalau kata anak ini, bisa jadi mungkin karena sesuatu itu terjadi berulang kali. Akhirnya waklah sampai ke kesimpulan kalau itu yang terjadi, ikon ketipu. Kalau hanya sebagai tanda-tanda saja itu dah bahaya. Tapi kalau awak yakini itu sebagai sebab datangnya rezeki, itu dan salah. Yang menjadi sebab itu hanyalah Allah, bukan yang lain. Semua je bunyi binatang, ketika ada bunyi binatang, ada orang meninggal dunia, itu kan kalau tanda-tanda saja dah mengingat diri. Tapi kalau awak yakini bunyi itu sebagai sebab kematian, syirik awak. Kalau ada orang suku ikut beralih hujan hari kan itu ya, atau terjadi di waktu bersamaan saja. Memang aneh. Keluarga Pak aku beralih hujan saja. Tiba dua awak hujan lebih pagi sampai malam. Kecian saya ikut cerita hati jamaah yang kecewa belum nikah. Itu saya jawabannya. Karena itu sebab kami berhati. Jadi disitulah kemampuan retorika Ustaz kau diuji. Bang rumah tu ke kampung tu sekali ke kampung pas beralih lah. Jadi sebalik bukit, saya sebalik kalau hari hujan angin kencang. Timbullah kebatan Ustaz. Kata Beb, kan Beb lihatlah langit pun menangis melepaskan salah satu bidadarinya untuk mendampingi hidupku. Itu lah caranya. Enak nantinya. Kalau ada step-step apa itu? Takut kepada Allah dibagi tiga. Satu kepada syirik. Yang kedua, takutnya kepada apa? Takut kepada bid'ah dalalah. Cuma di framing oleh orang zaman sekarang. Kalau nak kata bid'ah salah sadonya. Bapak ibu hati-hati, bid'ah tu bukan hukum. Bid'ah tu nama sifat. Contoh nama sifat lain lah, mikwa, sesuatu yang gunakan tu bersuara, menyampaikan suara supaya didengar oleh orang banyak. Bid'ah tu tak hukum no. Bid'ah tu kalau hukum Bapak ibu limanya halal atau wajib, lebih ke haram, makruh, mubah, sunnah, itu hukum tu. Yang bid'ah tu tak hukum dah. Ulanglah kullu bid'atin dalalah, sadunya bid'ah tu sesat. Hati-hati memahami seperti itu. Fenomena hijrah rancak. Dia bertaubat baru hijrah, rancak. Orang-orang kini kan banyak orang-orang hijrah katanya. Tapi kalau salah memilih guru, bisa jadi atau gurunya betul pahamnya, tapi di muridku salah pahamnya. Aku banyak menemukan 2 kali nyoba mengaji baru amalan nama jawabnya lah disalah-salahan. Korpak salah, kormak salah, sesat. Tak ada 2 kali mengaji baru ni. Amak jawabnya setiap bila mengaji. Akhirnya hadap ke orang tua gara-gara bid'ah-bid'ah itu hilang dia. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, dikatakan bid'ah. Nah kalau waktu keluar yang tak ada di zaman Nabi, contohnya Al-Quran. Al-Quran itu bid'ah Bapak Ibu? Iya, tapi di zaman Nabi kok? Enggak, tapi hukumnya bid'ahnya wajib malah. Kalau tak dibuat mereka Bapak Ibu baca awak mengaji di pelapah kurma awak, mengaji di batu awak, kau bid'ah ke biar, tapi hukum bid'ahnya wajib. Tasbih bid'ah dia lain di zaman Nabi, nah, tetapi hukum bid'ahnya sunnah. Abu Hurairah tu Bapak Ibu punya tali panjang talinya, biko di buah itu biko. Simpul. Simpul. Sepanjang tu tadi, berapa simpulnya 1000, itunya berzikir, metong zikirnya. Abu Hurairah. Kini zaman kini tali sepanjang tu apa masjid tu tak mungkin disempelkan menjadi tasbih. Kini dah lebih ancak loh tasbih digital. Habis tu kau ketimbul tasbih, tasbih. Wah mengucapkan subhanallah tak perlu pencet-pencet. Bagi rasanya surah. Lain kini bisu kau insya-Allah ya. Jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Yo keluar dulu. Yang tak ada di zaman Nabi Quran. Hukumnya dibuat mereka. Itu wajib lah. Adalah sunnahnya. Jadi tak sadunya dan bid'ah itu salah. Bid'ah itu tak hukum lah.
Hati-hati. Kini kan di kaluan orang kalimat, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah sesat sedunia. Nabi itu tak pernah salat sunnah wudu ada. Kata Nabi Bilal, ya Rasul, terompang kau jalan-jalan di serbu. Amal kau. Ambo hobi wudu ya Rasul. Batal wudu balik. Tu siap wudu salat kamu. Gara-gara itu terompang kau jalan-jalan di serbu. Tak dilakukan Nabi. Bid'ah lo, sesek lo salat sunnah wudu tak mungkin Atau ada kata Nabi, kalau kalian sampai ke kampung ke perjalanan, dan lalu kalian di kampung tu, orang kau yang jadi imam, yo ditunjuk Nabi suruh jadi imam. Kalau ingin salat berjamaah kalian, kau yang jadi imam. Siap ya Rasul. Perjalanan para sahabat tiba di kampung tu, waktu salat masuk, ikut jadi imam. Tapi kalau ikut jadi imam ibu-ibu, hanya selalu membaca Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, pun tak pernah lupa. Nama dia bapak ibu lah jujur saja. Anak kadang-kadang Qul huwallahu ahad dia bacanya. Kadang-kadang Qul huwallahu ahad dulu, baru ayat lain. Qul huwallahu ahad sampai akhir because sabih baru sabih. Yang penting Qul hu pun tak pernah tinggal. Qul hu. Nah, pulanglah para sahabat dari kampung tu selesai tugas. Ya Rasul, maaf, lain aman. Alhamdulillah ya Rasul. Tapi ya Rasul, mengalir yang engkau tuju jadi imam tu ya Rasulullah. Maknanya, kalau jadi imam salat ya Rasulullah, kulhu zina dibaca ya Rasulullah. Imam lagi di bawah Nabi. Ya Rasul, ya Rasul, engkau yo baca kulhu zina tadi. Ya Rasul. Alasannya, yo aku suku mana jo surah kulhu tu ya Rasulullah. Sanang saya hati membacanya. Kalau baik kalau nak kulhu nak tina kadang petang-petang tu gitu. Nah, suku membacanya ya Rasulullah. Iyo, cinta mana aku ke surah kulhu tu ya Rasul. Kata Nabi, gara-gara cintanya engkau ke surah Qul huwallahu ahad, Allah pun mencintaimu. Alasan hati baik lah. Kalau dia tenang, acuk tadi. Kau dalil yang Bapak Ibu tunggu selama hukum bisa nak mencari yang dulu deh. Akan rencana dah lakukan Nabi, sahabat pernah melakukan, diamnya Nabi bertanda Nabi setuju perbuatan itu. Atau ada seorang sahabat Nabi ketika rukuk, Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhan rabbil azim wa bihamdi. Tapi ketika rukuk ada sahabat di belakang agak kering bacaannya. Yang dibacanya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siap salat Nabi tanya, siapa yang baca itu tadi? Engkau ya Rasulullah. Bakal dibaca itu. Yang ingin saya baca itu ya Rasulullah. Dan engkau membaca itu tadi, ada 39 malaikat berebut untuk mencatat pahala yang kau baca tadi. Tak dilakukan Nabi. Tapi faedahnya luar biasa. Ketika iftitah Nabi baca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang dibaca Nabi, ada orang yang tiba dari belakang, talambiknya datang salat. Ketika dia salat agak kering membacanya. Yang dibacanya Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang baca itu tadi? Siap salat Nabi tanya, "Hamba ya Rasulullah, engkau baca tadi tak buka pintu langit menurunkan rahmat gara-gara bacaan itu." Tak dilakukan Nabi. Salahkan Bapak? Tidak. Hati-hati Bapak supaya tak mudah menyalahkan ibadah orang lain. Sebabnya Nabi tak mengarajuan Ustaz, ada sebanyak sebab. Satu, tak tabiasu Nabi mengarajuan. Tak tabiasu bukan berarti tidak boleh. Nabi pernah dihidangkan makanan biawa Arab tu kata Nabi halal. Cuma ketika dihidangkan ke Nabi milih yang lain. Banyak dimakan ya Rasulullah, ikut halal tu, tapi aku tak tabiasu memakannya. Tak dikatakan Nabi bukan haram, bukan salah, tak tabiasu dia. Yang kedua, supaya tak jadi wajib bagi awak. Nabi Muhammad tu Bapak Ibu salat tarawih bermalam berjamaah Bapak Ibu 2 malam. Selebih itu tak ada tarawih berjamaah. Lalu datang sahabat dia Rasul, lah banyak yang berjamaah surah situ jamaah lain, situ jamaah gara-gara engkau nak jamaah. Mana berjamaah ya Rasul? Kalau kamu pimpin jadi imam, kalian datang bersama-sama. Kau nyampang jadi wajib tarawih kau ba'ah kau balik kalian kata Nabi.
Dan dilakukan Nabi bukan karena salah ketakutan Nabi, takut Nabi kau memberatkan umat-umat beliau. Atau tidak dilakukan Nabi gara-gara tidak terlintas mungkin di fikiran beliau. Ada orang, ya Rasul, beliau bagi hadiah, kalau tidak memberatkan, tidak ada. Hadiahnya, Abu Bik mimbar kau ya Rasulullah. Dan Nabi itu tidak ada mimbar, Abu Bik mimbar kau. Bantu, aku punya budak tukang kayu ya Rasulullah, bisa nyobuyan. Kata Nabi, kalau tidak baik dah, rasanya abuyan lah. Dibuyan, salah kami bantu tidak. Aku nak dibuyan Nabi, dia nak terfikir sini Nabi dah. Jadi tak semua yang tidak dilakukan Nabi itu salah. Jadi bid'ah dan sasih itu yang tak ada dalilnya. Doa bapak petang, Ustaz, sebulan tadi hari Jumat pertama bulan September udah ijab kalau Ustaz. Alhamdulillah Pak. Yo mengajar Pak. Awak aja kan pas tanggal 12 Rabiul Awal Ustaz. Yo awak ke pengajian di masjid. Maulid Nabi Pak, tak maulid Ustaz. Tuhan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj 27 Rajab Pak. Indah Ustaz, awak mengaji sejarah Nabi. Oh maulid tu Pak ya. Indah maulid Ustaz. Itu nah, awak membahas sejarah lahir Nabi. Yo maulid namanya tu Pak. Indah maulid. Apa tahu kaliki Pak? Tahu Ustaz, batik tahu Pak? Tahu pepaya tahu Pak? Tahu itu je orang itu Pak. Gara-gara kata maulid kan anti lah beliau. Padahal isinya mana? Mengaji sejarah Nabi. Orang nan mengicik tak maulid tu mengaji sejarah Nabi. Kan sama je nan lu Bapak Ibu. Gara-gara kata maulid kan ada amalannya kan. Kalau di PBI ku An-Nur ku kan hati-hati lapang saja. Insya-Allah kan. Kalau benar-benar ada dalilnya salah, baru tentang. Tapi kalau masih ada berlapang hati atas perbedaan-perbedaan yang terjadi. Atau yang kedua, takut dengan sasih-sasih. Tak sadunya bid'ah atau sasih. Bid'ah pun nak hukum tak sasih. Ayat ketiga, takut dengan dosa besar dan dosa kecil. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu baginya, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang bertanya ke Nabi. Ayat ditanya Bapak Ibu, ayyun nasi akram ya Rasul, manusia siapa yang paling mulia? Qala, bersabda Nabi, akramuhum indallahi asqahum, manusia paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Dan itu dan kami mukasui ya Rasulullah. Tuhan tunjukan orang nan mana yang paling mulia itu dah. Supaya kami contoh, kalau takwa aku nak tahu kami siapa yang bertakwa. Tunjukan orangnya, sabian nama orangnya ya Rasulullah. Kata Nabi, fa akramun nasi Yusuf. Manusia yang paling mulia itu Nabi Yusuf. Beliau Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari Khalilullah. Nabi Yusuf itu punya ayah namanya siapa Ibu? Yakub. Yakub punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Kenapa dari sekian banyak orang hebat, nabi-nabi luar biasa, kok Yusuf yang dipilih oleh Nabi Muhammad? Ketika Yusuf dibuang saudaranya, diangkat dari sumur jadi budaknya, diperjualbelikan, singkat cerita tinggal di istananya, raja keluar dari istana di prajuritnya, diajak Yusuf masuk ke dalam sebuah kamar, lalu semua jendela ditutup, semua pun pintu dikunci, lalu semua patung-patung pun ditutupi dengan kain. Takut menyampang diciguk je lah, dipatuang bengkok, kata isteri raja. Diajak Nabi Yusuf berzina. Beliau belum menikah, bergejolak nafsu syahwatnya, masih muda, di mukanya padusi paling cantik di zamannya, kayu rayu lo, tak ada lo orang yang mencari dah. Nah dengan tegas dia mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah, itulah dia dikatakan orang yang paling mulia. Jadi orang mulia itu orang takwa. Takwa pertama kata Ali bin Abi Thalib, semakin takut dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manga-manga berfikir-fikir dia dulu. Bahkan takutnya bukan hanya meninggalkan yang wajib, yang sunnah pun takutnya meninggalkan. Sampai situ tingkatan tinggi takwa. Habib Umar bin Hafiz itu kan di Yaman. Beliau tu punya saudara hebat sedunia. Dia tanya dia orang, kok bisa mereka? Jawaban beliau, ibu beliau yang hebat.
Ibu beliau tu bapak ibu tak pernah tinggal tahajud dah sejak mulai haid sampai beliau meninggal dunia kecuali 1 hari. Besoknya ada acara di rumah, tentu sebelum acara persiapan di rumah lah sampai jam 2 balik malam, jam 1 malam baru beliau lalu. Takutnya beliau tak lalu beliau tak lama sudah tu tajabunya ketika mendengar hayya 'alas salah. Dipanggil anak-anak beliau, nak, ya bu, itu azan tu, azan pertama, azan kedua, azan subuh tu, ya bu, azan subuh, ya, kalian tak jagoan ibu untuk salat tahajud, ya ibu tadi malam lalu lah lama ibu kami menjagoan bu, ibu nak salat tahajud kini dah, indah bu, tak ba'al bu, sebelum tu kan ibu lahir tahajud, kini tak ada gara-gara terlalu tak latihan, dapat pahala ke ibu nak salat tahajud kini kalian jagoan, tak bu, menggigil pada tak taluk tak marangkaknya ke toiletnya, diraihnya pintunya, dipaci air supaya bisa tagaknya, dikuncinya, bau luaknya, keluar dari toiletnya, dia biar sejadahnya, dihamparkan sebelum salat subuh, salat taubatnya terlebih dahulu. Bakal salat taubatnya, minta ampunnya ke Allah, karena malam kau yang tak tagak, yang tak salat tahajud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tinggalkan wajib, tak tinggal salat yang 5 waktu itu, tertinggalnya salat tahajud, tapi taubatnya merasa bersalah sebegitunya, takut kepada Allah luar biasa. Mudah-mudahan poin 1 kepada dia, takut kepada Allah. Yang kedua, kata Imam Ali berbaik, orang yang bertakwa itu harus punya yang kedua ini. Apa yang kedua? Qanaah. Apa qanaah Bapak Ibu? Kalau husnuzon baik sangka, suuzon buruk sangka, tawadu rendah hati. Kalau qanaah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup tu bukan berarti awak duduk-duduk saja yang Allah agian ya Allah tu tidak. Awak berusaha, apapun usaha awak, keraju awak, tangan keraju, kaki langkahkan, mulut bekerja, mata bekerja. Setelah awak bekerja, lalu Allah tetapkan hasil untuk awak. Setelah Allah tetapkan, merasa cukup awak juga yang Allah tetapkan. Itu yang qanaah. Bukan berarti mengenyampingkan ikhtiar tetap wajib buat kerajuan. Itu ibadah badan. Ibadah hati apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Orang yang merasa cukup, Bapak Ibu, orang yang qanaah pasti bahagia hidupnya. Segadang-gadang apapun gajinya, setinggi-tinggi apapun gajinya, kalau tidak merasa cukup dia akan gelisah dalam hidupnya. Tapi walaupun sakit gajinya, hatinya qanaah, merasa cukup, tenang kehidupannya. Orang zaman kini Bapak Ibu banyak yang gagal kayu. Kalau zaman dulu sahabat-sahabat Nabi itu umumnya gagal miskin. Ada Abdurrahman bin Auf itu gagal miskin. Kata Nabi Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, engkau masuk surga, tapi engkau masuk surga dalam keadaan tertatih-tatih, payah masuk surganya. Kalau Bapak Ibu Allah kesian, Bapak Ibu di perumahan Bukit Tinggi Indah kok sadonya masuk surga dalam keadaan tertatih-tatih. Apa kesian Bapak Ibu? Alhamdulillah ya Allah, biarlah tertatih-tatih dan penting masuk surga. Abdurrahman bin Auf camehnya, nangisnya, ya Rasul, bangku apa tertatih-tatih ya Rasulullah? Haratu kau banyak mana? Haratu kau Bapak Ibu dulu segandangnya nah. Kalau halal dia banyak, panjang hisabnya. Kalau banyaknya haram, panjang azabnya. Kalau halal banyak hisabnya panjang. Kalau banyak haram, azabnya yang panjang. Ibarat masuk supermarket, semakin banyak belanja, lama di kasir Bapak Ibu. Tapi sakit belanja cepet keluar, pertanggungjawabannya itu panjang. Maka Abdurrahman bin Auf, orang Makkah, orang Madinah tu punya mental kayu, dah mau minta kayu. Ibawanya haratonya dibagian ke orang Makkah Madinah, dah mau orang nerima. Mental orang tu mental tak menerima itu, dah tangan di bawah mental. Dibawanya lah galihnya ke Madinah, berharap orang Madinah mau menerima ataupun mau untuk diberikan dengan harga murah. Ketika galihnya barang dagangannya dibawa ke Madinah, tiba di pintu Madinah sakit pariknya.
ingin buang air besar. Diletakkan gerobaknya di tepi jalan, airnya agak beberapa meter ke belakang gerobak tu, ibunya lah tampil agak tersembunyi, buang airnya di situ. Ada orang yang lewat di muka gerobaknya, mencari barang, rancak barangnya, nyuingin do barang tu, harga barang tu 100,000 tadi. Nah, kata orang tu, Pak, amo bali 200,000 yo. Abdul Rahman bin Auf sedang apa ibu? Sedang buang air. Anian senyum, Pak kok anian kalau ngicip dan tidak mungkin. Jadi Pak ambil lah, mungkin dah makruh hukumnya. Anian senyum. Oh tak setuju Pak 200,000 dah. Oh naik ganti 200,000. Anian senyum. Bantu kalau ngicip makruh hukumnya. Anian sedang buang air ke ngicip lah. Nabi mengajar dia. Nah tak setuju Pak dah. Biarlah berbalik 500,000 supaya tak tinggi benar harga barang. Nah Abdul Rahman bagi aku dia. Kalau ada pada orang kan mengundi kalau awak di dalam Abdul Rahman enggak dia kan balik oh saya setuju apa dengan 100,000 maka kamu datang binti di siko barang buang dia dibawa barang harga barang 100,000 apa yuk jadi 500,000 sedang mangga sedang buang air kadang apa yuk jual balik je awak buang air kadang tak binti masuk binti kedua 5,000 apa yuk itu gagal miskin orang bang. Tak bisa miskin lah, itulah takdirnya. Maka Allah bagi rezeki itu bukan kerana keseringan awak datang ke masjid. Kalaulah Allah bagi rezeki ke orang yang paling taat kepada Allah, rajin datang ke masjid musala, sambungnya yang tinggal di musala ataupun yang pengurus musala, itulah paling kaya di dunia. Allah memberikan kerana takdirnya seperti itu. Tapi ibadah akan mempengaruhi berkah rezeki. Maka qanaah merasa cukup. Baca lalu qanaah, awak harus faham bahawa kalau Allah membagi takdir juga membagi rezeki. Kalau faham awak dengan itu, insya-Allah lebih tenang awak dalam kehidupan. Allah tu Bapak Ibu, yang ditetapkan Allah untuk awak pasti akan menjadi milik awak walaupun payah jalannya. Tapi yang tidak untuk awak tidak akan jadi milik awak walaupun mudah benar jalannya. Kalaulah digigi geraham awak benar, alutan tu milik awak, bisa jadi nanti untuk orang lain. Maka hati-hati dengan sesuatu yang tidak membawa berkah. Zaman kini awak ilmu banyak, kuantitas ilmu akan banyak, tapi yang awak harap bukan banyak ilmu, tapi kualitas berkah ilmu. Ngaji ya cok. Kadang ibu-ibuku sedang di rumah kemasak, api ibu-ibu ceramah dulu, baru masak dia. Ada nak ceramah, ilmu banyak, tetapi yang mengharapkan kini apa ibu? Keberkahan dari ilmu yang kita pelajari selama ini. Atau qanaah merasa cukup, insya-Allah bahagia. Yang ketiga, ciri orang bertakwa kata Ali bin Abi Thalib, beramal dengan ilmu dan dalil. Tak sekedar beramal saja. Semangat beramal rancak, tapi semangat tanpa ilmu nol. Tapi ilmu tanpa semangat tak dulu arti. Ilmu lain tapi tak mau ibadah, banyak juga yang meritu. Jadi semangat dan ilmu mesti dua hal yang mesti kita penuhi. Maka ikulah gunua mengaji, ikulah gunua duduk sejenak supaya amal waktu berlandaskan dengan ilmu. Dua insyaAllah apa ya. Dan yang terakhir dan sampai persiapannya menuju akhirat itu lebih banyak dibandingkan persiapannya untuk dunia ini. Kalau orang tua ke Bapak Ibu biasanya angan-angan panjang. Yang kedua makin rakus. Banyak yang tidak orang tua, semakin tua makin banyak yang ingin di Bali. Bali itu jual kapal masuk ke pelabuhan ni. Botol masuk ke terminal jual di kumpul perempuan. Kalau harta tu anak yang ditinggalkan Bapak Ibu menjadi anak yang saleh-salehah, harta tu menjadi keberkahan penolong awak. Tapi kalau anak tu tidak saleh-salehah, harta tu bisa menjadi sumber kekecewaan dalam hidup awak. Mempunyai jamaah apa-apa. Beliau kayu dulu menikah dengan seorang perempuan pujaan hati, kerajulah beliau. Yang parusi ko jahit saja, kalau pak ko pergi keraju kahul. Setelah itu banyak harta, cuman kalau harta ko pak ko disayang dengan ke istri, taloro sayang loe. Jadi satunya suri harta ko atin nama istri sebenarnya.
Tanah tu isteri, ruko tu isteri, rumah tu isteri. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pun ketika itu Bapak Ibu punya anak 3 orang. Ketika punya anak 3 orang tu, ketika SMP ada masalah, mereka memutuskan bercerai. Ketika mereka bercerai, apa aku ingin mengambil haknya dari harta tu nak. Tak sadonyo loh, haknya saja. Yang lainnya silakan nikmati oleh istrinya dan anak-anaknya untuk kehidupannya. Dah semua istrinya bagi dah. Padahal sadonyo usaha apa? Ambo tanya, bara konversinya zaman kini pak seluruh harta tu. Ambo punya pengacara dikonversikan sampai miliar. Ya kalau sampai 100,000 nyoba lagi. Setelah kamu salah anwar di PBI tu lah. Kalau sampai miliar tu balik je tu kan. Atau balik pak, ambo gugat ke pengadilan. Sehari sedang Ustaz, langsung keluar putusan. Aku bisa balik itu, itulah kok main binti saja. Hasil putusannya pak, harta tergantung nama surat. Kalau surat atas nama istri, itu untuk istri. Kalau surat atas nama suami, untuk suami. Salamuku harta atas nama siapa ibu? Istri sesadanya. Kalau ada pak di rumah tu, rumah yang dibangun yang salamuku ibu dengan jerih payahnya keluar. Tu bahan dia pak, yang mulai baru botang besar. Tapi rasa kilo murahnya Bapak Ibu, dapat lo binti banyak, dibangunlah untuk istri kedua. Minat kado lihat. Dibangunlah ruko, dibangunlah rumah peta, dibangunlah rumah. Cuma kini pak, istrinya si duit je, anaknya lain, tapi tak dia bihan begitulah dia anak istri. Ibu, istri yang kedua ko buat kesampingkan. Istri yang pertama ko anaknya nikah bertiga tu lah nikah. Tapi dan berusia Ustaz. Yang nikah, tak ambil yang menikahkan. Yang menikah di sebuah kabupaten dia di Sumatera Barat ke. Tuhan asalnya Pak Kuah Pak. Mapaknya walinya. Dan nikah ila biwali, tak sah nikah kalau tak wali. Ayo kecilnya, apaknya orang tahu. Kurang transmi kurang. Apa nak ada, kemana dicari, kemana ditelepon. Daripada kami berzina, nikah adalah Pak. Tak ambil yang menikah. Tadi carinya Pak lain, tawanan tahu lah. Namun nikah saja. Untuk ibuku meninggal mantan. Ketika mantan meninggal, tentu harta itu harus dibagi juga anak-anak ketiga tu. Yang laki-laki 2 pak dan baru cicit. Setuju tak Pak Ibu kalau ibu-ibu dapat cicit, laki-laki dapat 2? Oh lah iya, tak elok orang suka ya. Payah ada cari dulu sanak dari ibu-ibu. Tetap rilah ibu-ibu. Cuman kalau di Minang, memang di Islam kan laki-laki 2 kali bagian perempuan. Cuman kalau di Minang Bapak Ibu, di umumnya kalau nak merantau lah, kalau di kampung, yang mencari harta itu kan biasanya berusi. Yang mencari sawah di situ, rumah di situ, ataupun parah di situ kan berusi. Laki-laki pergi merantau. Laki-laki baik rumah istrinya. Nah besok aku meninggal apaknya, yang menjaga apaknya nak parusi, yang mana-mana selama kau parusi jalan tu parusi. Pulang-pulang dah laki-laki kau dah tahu baik kau apa meninggal dunia bagi warisan, dan laki-laki kau dapat dulu dan parusi mencarian selama kau dapat. Banyak parusinan gak ibu hatinya. Maka laki-laki dan arif dan bijaksana mengeceknya kedusanan parusinya. Selama kuat kak yang mencil harta di rumah. Aku dapat 2 miliar. Apakah semiliarnya? Aku semiliar lain tu akak. Itu harusnya laki-laki. Lain laki-laki yang Allah itu ibu. Oh lain, alhamdulillah. Cikgu di belakang payah cerita itu kan. Itu harusnya. Karena dia Minang kalau parusi yang menjaganya. Besok tu, bulan besok kan ada wakaf namanya, ada wasiat namanya, ada hibah namanya, ada warisan namanya. Itu kan beda-beda dia. Dia pak tu dak mau anak dan parusi membagi dosa. Tu pak gini. Ambo tuntutlah pengadilan 8 jam sidang. Keluar putusannya hari Senin 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Hasil putusan kata hakim, harta sadonyo tetap milik dan parusi. Nah, hadiahnya berdua laki-laki kau dah dapat. Ambo nak kamu ambil punya ambo. Dibaginya senang untuk adik-adik itu. Alah dia ambo. Karena adik itu punya keluarga, punya anak. Adiknya paling kata supir angkot. Anaknya banyak ke sekolah. Juga ke sekolah. Binti ambo lain kau. Di kakak dikuasai dengan parusi itu selalu. Ambo cerna-cerna kisah kau itu. Ternyata sebabnya muncul.
Bu, penyebab anak durhaka kapak itu umumnya gara-gara cerita ibu. Ibu tuh bercerita ke anak tuh yang buruk apa sih? Kebanyakan. Kalau Nabi Ibrahim itu kan ayah jarang pulang. Nabi Ibrahim itu barangkali pulang sekali setahun pulang. Penonton PCN. Nah ketika pulang ayahnya, tapi walaupun ayahnya tidak pulang-pulang, cerita tentang ayahnya tetap tiba dari anaknya. Ayah kau tu hebat Ismail, namanya Ibrahim sedang berjuang. Itu yang diceritakan kali diajar. Pulang apanya? Oh itu apa yang ceritakan selama kau? Kamu apa? Kamu Nabi apa Nabi amun senyum. Dewa nyok kagum kayanya kapaknya patuh kapaknya gara-gara cerita dari emaknya. Tapi ibu-ibu zaman kini tu lah ni jangan gendong anak, apa ada pulang-pulang, piti dari dia lalu kalau jadi durhaku anak tu kapaknya gara-gara cerita ibunya. Tapi apa tak cerita, tak salah ibu 100%. Ustaz nan elok nan kali cerituan kanak tu ni yang ngadu. Belum masalah. Jadi memang sebaik-baik awak tu bukan dokter, sebaik-baik awak tu bukan ustaz, tapi orang yang paling baik tu kata Nabi adalah orang yang paling elok ke keluarganya. Kalau ibu merasakan kebaikan bapa, kebaikan itulah yang akan diceritakan ke anak-anak. Anak kagum ke bapaknya gara-gara cerita dari ibu. Mudah-mudahan terjawab masalah-masalah harta itu Bapak Ibu, membinasakannya. Kalau banyak alhamdulillah kita gunakan untuk semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau sakit di situ Allah ajar buat bersyukur. Orang kalau sakit kalau miskin dapat PT 10.000 tu bersyukur. Hanya miskin dapat PT 10.000 syukur benar. Tapi awak kalau tak biasa banyak PT di saku tu tak kurang dari 10 juta. Ada PT 100.000 rasanya baik. Biasa saja. Hilang syukurnya. Mudah-mudahan qanaah dan takwa-takwa yang lain itu bisa kita miliki. Simpulkan dulu kata Imam Ali bin Abi Thalib sampai takwa itu harus dimiliki. Kalau sampai ada takwa yang satu takut kepada Allah, yang kedua merasa cukup dengan pemberian Allah, yang ketiga beramalnya dengan ilmu, itulah mudah-mudahan mengaji. Yang keempat persiapannya untuk akhirat lebih banyak daripada persiapannya untuk kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak Ibu? Merayakan ulang tahun itu tidak apa-apa, tapi setidaknya tidak pakai lilin. Ya, merayakan ulang tahun itu bentuk syukur kepada Allah. Allah panjangkan umurnya, masih diberikan rezeki apa-apa. Tapi ada kegiatan yang sekiranya tidak mesti dilakukan. Tiup trompet lah, tiup lilin lah, atau sebelum tiup lilin berdoa dulu. Kamar berdoa ya. Ada usah. Kalian ketraktir saja atau balikui makan sama-sama bentuk syukur dan ada. Wallahu a'lam. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar dari Allah, puji Allah saja. Kalau ada yang salah, bodoh kami mengingatkan, nasihati dan maafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.